يا ماضى العجائب فاجئ عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه صفيه وحبيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة الهداه الهادين المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وروح العالمين له الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى والهمني التقوى. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Karunia materi dan karunia non materi. Karunia iman, karunia amal, karunia kesehatan, karunia kebahagiaan dan yang lainnya. Salawat serta salam kita hadiahkan dan persembahkan kepada junjungan kita Abil Qasim al-Mustafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci serta para sahabatnya yang setia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi kedudukan Muhammad dan keluarga Muhammad di sisinya, semoga Allah memberikan segala taufik kepada kita semua. Alhamdulillah, bulan Ramadan kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengalaminya, untuk menyaksikannya, berpuasa, menjalankan perintahnya, dan kita saat ini sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Apa yang telah kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kita semoga telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik untuk menjadi yang lebih baik semoga Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai isyarat-isyarat tentang akhir bulan Ramadan di surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu kemudian kita ingin melihat sejauh mana kondisi kita saat ini. Kita ukur dengan ayat ini. Apakah kita sudah sampai kepada apa yang diharapkan ataukah belum? Tapi sebelum ke arah sana saya ingin mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman mengenai kewajiban berpuasa, firman-Nya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan pada kalian untuk puasa. Tujuannya adalah supaya kalian la'allakum tattaqun, supaya kalian mendapatkan ketakwaan. Kewajiban ini sudah pernah Allah turunkan dan Allah bebankan pada pundak umat-umat yang terdahulu. Mereka dulu juga berpuasa. Sekarang kalian, giliran kalian untuk melaksanakan perintah ini. Akhir ayat itu mengatakan la'allakum tattaqun, supaya amal ibadah berupa puasa ini bisa menjadikan kalian orang yang bertakwa. Lalu kemudian orang bertanya-tanya di sini. Sebenarnya kita orang yang sudah bertakwa ataukah belum? Jika kita sudah bertakwa, mengapa kita disuruh melakukan sesuatu supaya kita menjadi orang yang bertakwa? Jika misalnya kita sudah bergelar Pak Haji misalnya, untuk apa kita harus pergi haji lagi untuk mendapatkan gelar yang sama, gelar Pak Haji lagi? Jika kita sudah kuliah misalnya, mendapatkan gelar doktor misalnya, lalu kemudian untuk apa kita harus kuliah S3 lagi supaya kita mendapatkan gelar doktor lagi? Sudah punya gelar itu. Kalau kita memang sudah menjadi orang yang bertakwa, untuk apa kita harus berpuasa sehingga kita harus mendapatkan ketakwaan itu? Ini pertanyaan. Bukankah kita pada tahun kemarin kita juga sudah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, bulan Ramadan?
Artinya kalau kita tahun kemarin sudah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, dan kita sudah mendapatkan buah dari puasa bulan Ramadan tahun lalu, yaitu kita sudah mendapatkan takwa, kenapa kita harus berpuasa lagi pada tahun ini? Apakah untuk mendapatkan gelar yang sama, orang yang bertakwa juga? Padahal kita sudah punya gelar itu. Ini pembahasan yang mungkin menjadi pertanyaan sebagian orang. Sama seperti misalnya firman Allah di awal Al-Quran, ketika Allah menyebut kitab Al-Quran ini hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu apakah kita sudah bertakwa atau belum? Orang kalau sudah bertakwa, kenapa harus mencari petunjuk lagi? Bukankah orang sudah bertakwa artinya dia sudah layak untuk masuk ke surga? Orang mengikuti petunjuk supaya bisa masuk ke surga. Nah, siapa yang bisa masuk ke surga? Yang bisa masuk ke surga adalah orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kita suruh bersegera kepada surga yang dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, kenapa kita butuh Al-Qur'an? Kenapa kita butuh hidayah petunjuk dari Al-Qur'an? Sudah bertakwa kok. Kalau kita belum bertakwa, kita tidak bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an hanya bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Permasalahannya adalah bahwa ketakwaan itu punya level-level. Ada level paling rendah, ada level paling tinggi. Level tertinggi mungkin adalah level yang dimiliki oleh para anbiya, para ausia, para aulia, para nabi, para wasi, para imam maksumin. Mereka lah yang memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang tertinggi. Itu kelompok mereka. Kelompok yang berikutnya adalah orang-orang solihin, kelompok yang memiliki ketakwaan yang tinggi. Sampai-sampai disebut talitil wal maksum, hampir menyerupai orang maksum karena kesalahan mereka dan ketakwaan mereka yang super tinggi dibandingkan masyarakat manusia pada umumnya. Ada lagi level-level yang di bawah itu. Nah, untuk orang-orang semisal masyarakat umumnya, kaum muslimin dan kaum mukminin, masyarakat umumnya, mereka memiliki tingkat ketakwaan mungkin yang lebih rendah dibandingkan, yang jauh lebih rendah mungkin dibandingkan para maksumin. Tetapi serendah-rendahnya orang yang memiliki ketakwaan adalah orang yang ketika ada perintah dia menjalankan. Walaupun ketika dia menjalankan tidak dengan semangat, tidak dengan kekhusyuan, tapi mereka menjalankannya. Orang-orang seperti kita kalau ditanya kenapa Anda sholat, jawabannya adalah karena perintah Allah. Kenapa tidak meninggalkan sholat saja? Karena takut disiksa, takut meninggalkan kewajiban. Kenapa kok puasa? Ya karena perintah. Kalau tidak ada perintah, kita tidak akan puasa. Kenapa kok tidak meninggalkan puasa saja? Kan enak siang-siang makan es, misalnya makan yang enak-enak. Kenapa kita tidak meninggalkan puasa saja? Jawabannya karena takut disiksa oleh Allah kalau kita meninggalkan puasa. Itu adalah minimal dari ketakwaan. Kalau orang tidak memiliki minimal ketakwaan, maka dia tidak mungkin akan melaksanakan puasa. Lihat saja orang-orang yang tidak berpuasa. Ketika ditanya kenapa tidak berpuasa, mereka tidak memiliki ketakwaan sedikit pun. Karena itu mereka tidak bisa melaksanakannya. Nah, ketika orang punya bekal minimal ketakwaan, dia akan melaksanakan ibadah puasa yang mana ganjaran atau pahala atau buah daripada puasa yang dijalankan selama 1 bulan itu adalah ketakwaan. Artinya, ketakwaan yang dia miliki di akhir Ramadan, ketakwaan yang dia miliki setelah dia menjalankan puasa, ibadah puasa, berbeda dengan ketakwaan yang dia miliki sebelum menjalankan perintah puasa tersebut. Demikian pula tentang firman Allah, hudan lil muttaqin. Minimal ketakwaan itulah yang bisa menjadi bekal bagi kita supaya kita bisa melihat Al-Quran sebagai kita petunjuk. Tanpa adanya bekal minimal ketakwaan, kita tidak akan menganggap Al-Quran sebagai kita petunjuk. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang punya bekal ketakwaan secara umum itu disebutkan di ayat yang akan kita bahas ini. Allah berfirman di ayat 185 surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan itu. Unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di bulan itu. Apa itu Al-Qur'an? Hudan linnas. Diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Menarik. Ayat ini mengatakan Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Di ayat kedua surat Al-Baqarah dikatakan Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana penjelasannya?
penjelasannya adalah nas di sini secara umum, manusia secara umum yang memiliki tingkat ketakwaan minimal. Orang yang memiliki tingkat ketakwaan minimal, dia akan bisa mendapatkan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Sementara orang yang tidak memiliki ketakwaan minimal, maka akan melihat Al-Quran ini sebagai suatu hal yang mencelakakan dan menyesatkan mereka. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran ini bagi orang-orang yang zalim hanya kerugian saja, bukan petunjuk. Kalau petunjuk pasti akan memberikan keuntungan, bukan kerugian. Orang-orang yang zalim akan menjadikan Al-Quran sebagai biang kerugian mereka, biang kesesatan mereka, biang kesengsaraan mereka. Karena mereka tidak punya minimal ketakwaan. Apakah orang-orang yang zalim ini tidak masuk ke dalam kelompok mutakin? Jelas tidak. Apakah mereka tidak masuk ke dalam golongan manusia di dalam surat Al-Baqarah 185? Jawabannya tidak. Karena nas di sini, manusia yang disebutkan di sini, sudah diberikan penjelasan. Nas yang dimaksud adalah yang punya minimal ketakwaan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, kita berharap dengan adanya minimal ketakwaan ini, kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik, puasa kita dengan baik. Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kekurangan yang kita miliki, Allah masih sayang pada kita. Buktinya, sofrah atau jamuan Allah dihamparkan, kita diundang oleh Allah. Dan yang lebih menarik bukan hanya diundang, kita dituntun oleh Allah supaya duduk di jamuan ini. Kalau tidak semacam itu, ikhwani dan akhwat sekalian, umat manusia di dunia ini jumlahnya 8 miliar. Tapi kenapa banyak yang diantara umat manusia yang tidak duduk di jamuan ilahi ini, tidak memanfaatkan jamuan bulan Ramadan ini? Sementara Anda dan saya diberi kesempatan, walaupun masing-masing dengan kadar masing-masing. Mungkin Anda yang memiliki ketakwaan yang lebih tinggi bisa memanfaatkan jamuan Allah dengan lebih banyak. Sementara saya yang memiliki tingkat ketakwaan yang lebih rendah memanfaatkan jamuan Allah dengan cara yang lebih minimal, lebih sedikit. Memanfaatkannya dengan lebih sedikit. Tapi paling tidak kita masih bisa memanfaatkan. Allah sudah membuka jamuannya, memberikan undangan kepada kita. Bukan hanya itu, kita dituntun dan didudukkan untuk ikut berada di jamuan ini. Disinilah tempat kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tempat kita memuji Allah. Karena dengan adanya jamuan itu dan kita memanfaatkan jamuan itu, maka yang sangat diharapkan adalah di akhir Ramadan, ketakwaan kita sudah harus berbeda dengan ketakwaan kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Itu artinya kita ada penambahan kelas. Kelas ketakwaan kita sudah lebih tinggi dibandingkan kelas ketakwaan sebelum menjalankan ibadah puasa. Nah, di ayat 185 ini yang ingin saya soroti bukan tentang masalah rukhsah atau izin yang Allah berikan di ayat ini kepada orang yang sedang sakit atau sedang bepergian untuk tidak melaksanakan puasa. Tapi saya akan baca semuanya. Allah setelah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia, berfirman wa bayyinatin, dan dia adalah bukti-bukti kebenaran. Minal huda wal furqan, bukti-bukti kebenaran yang membawa petunjuk dalam bentuk petunjuk atau furqan, sesuatu yang memisahkan antara hak dan batil. Allah kemudian berfirman, "Faman syahida minkum asyhara falyasum", barang siapa yang mengalami bulan Ramadan ini, menyaksikan bulan Ramadan ini, maka hendaknya dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau orang dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit tidak boleh berpuasa. Atau setidaknya menurut kalangan Ahlus Sunnah boleh tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain di bulan selain Ramadan. Sampai di sini tidak ada pembahasan. Pembahasan ikhtilaf atau perselisihan pendapat dalam fikih biar dibahas di dalam forum-forum fikih. Lalu kemudian di sini Allah berfirman, yuridullah bikumul yusr. Kenapa Allah memberikan rukhsah atau izin bagi orang yang sakit dan orang yang safar untuk tidak berpuasa? Karena Allah punya prinsip dalam agama ini, yuridullah bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menginginkan kesulitan dan kesusahan buat kalian. Ini prinsip yang ada dalam agama Islam. Jadi, sesuai dengan sabda Nabi, agama Rasulullah ini syariahnya adalah syariah samhah. Syariah yang penuh dengan kemudahan. Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Saya sering kali berpesan kepada orang-orang yang ada di dekat saya. Agama Allah ini sudah gampang. Jangan digampangkan. Sudah mudah.
Jangan disepelekan. Allah memberikan syariat yang mudah. Yuridullah bikumul yusr. Mudah. Wala yuridu bikumul usr. Tidak menghendaki kesusahan buat kalian. Nah, berikutnya apa yang ingin Allah sampaikan di sini? Allah kemudian berfirman, walitukmilul iddah, sempurnakan jumlah bilangannya. Jadi kalau kalian sudah berpuasa bulan Ramadan, jangan hanya 1 hari di bulan Ramadan. Jangan hanya 2 hari, jangan hanya 10 hari, tapi sempurnakan bulan Ramadan itu untuk berpuasa. Walitukmilul iddah. 30 hari ya 30 hari berpuasa. 29 hari ya 29 hari kalian berpuasa. Menjalankan perintah Allah. Lalu kemudian begini. Salah satu buah yang didapatkan dari bulan Ramadan haruslah apa yang Allah firmankan berikutnya. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaknya kalian menjadikan Allah akbar, menjadikan Allah maha besar atas apa yang telah Allah berikan dalam bentuk hidayah kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ayat ini dijadikan sebagai dalil bahwa setelah bulan Ramadan selesai, tukmilul iddah sudah terjadi, masa 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan sudah terselesaikan, bulan Ramadan sudah selesai dan sudah berakhir, maka pada saat itulah tiba giliran kita untuk membesarkan Allah dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah dalil bahwa di malam setelah kita menyelesaikan bulan Ramadan, malam Idul Fitri, malam tanggal 1 Syawal yang menandai berakhirnya bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk bertakbir, mengucapkan takbir. Kenapa kita mengucapkan takbir? Karena Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Dan supaya kita bersyukur. Syukurnya apa? Jangan berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Nggak boleh kalian berpuasa. Syukur, nikmati makanan. Sudah selesai puasa, makanlah. Cuman ada satu poin penting sebenarnya, yang lebih dari sekedar mengucapkan takbir, yakni betul-betul kita menjadi jiwa yang memandang Allah sebagai zat yang maha besar. Kita ini selama ini, umumnya manusia seperti kita, mengucapkan Allahu Akbar dalam keseharian kita, dalam sholat kita, dalam ibadah kita, dalam kesendirian kita. Setelah sholat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar 34 kali. Dan dalam momen-momen tertentu kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Allah maha besar. Dan kita meyakini itu. Tetapi seringkali keyakinan itu hanya berupa wacana pada pemikiran kita. Atau baru masuk ke pintu keyakinan kita. Tapi tidak menjelma dalam jiwa kita, dalam keseharian kita. Akibatnya, kalau di hadapan orang, kita mungkin tidak melakukan kesalahan. Kalau ada anak, ada orang, ada manusia yang lain, kita tidak melakukan dosa. Tetapi ketika tidak ada mereka, kita melakukan dosa. Padahal bukankah dalam keadaan ada manusia atau tidak, Allah selalu menyaksikan kita. Kalau kita menganggap Allah itu besar, dalam keadaan apapun juga kita harus membesarkan Allah. Jika kita takut kepada orang lain saat menyaksikan kita berbuat dosa, maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu. Karena Allah yang menyaksikan kita. Inna rabbaka labil mirsad. Allah menyaksikan kita. Inilah buah inti atau buah puncak daripada bulan Ramadan yang telah kita laksanakan puasanya. Jika kita sudah sampai kepada mewujudkan takbir pada diri kita, mewujudkan keyakinan yang terjelma pada diri kita bahwa Allah memang yang maha besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang memiliki ketakwaan yang lebih tinggi daripada waktu sebelum memasuki bulan Ramadan. Kita bisa mengukur sejauh mana puasa kita diterima oleh Allah, sejauh mana kita berhasil menikmati, memanfaatkan jamuan Allah di bulan Ramadan adalah dengan melihat setelah Ramadan ini, apakah Allah menjelma menjadi yang betul-betul akbar di mata kita, di hati kita, di jiwa kita, atau masih dalam bentuk wacana. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita selalu supaya kita menjadi hambanya yang soleh, supaya menjadi hambanya yang bertakwa, supaya Allah betul-betul akbar di depan kita, bukan hanya dalam wacana dan dalam ide kita,
betul-betul Allah Subhanahu wa taala akbar dalam keseharian kita. Sehingga hidup kita selalu berwarna Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah semoga hari raya Idul Fitri yang akan kita song-song ini menjadi hari raya yang penuh dengan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, mukminin dan mukminat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keturunan kita sampai hari kiamat dari segala keburukan dunia dan akhirat. Selalu menggabungkan kita semua dengan Rasulullah dan keluarganya yang suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat kedatangan Shahibul Asri wal Zaman di tengah-tengah kita dan menjadikan kita orang-orang yang bersama dengan beliau dan mengabdi kepada beliau. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.